Kasih karunia dan damai sejahtera Allah, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal yang 102 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-24. Saya akan bacakan. Ayat pertama dikatakan, "Doa seorang sengsara pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduannya ke hadapan Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu." Dalam ayat 2 dikatakan, "Janganlah sembunyi wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesak. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Pada hari aku berseru, segeralah menjawab aku." Ayat 3, "Sebab hari-hariku habis seperti asap, tulang-tulangku membara seperti perapian." Dalam ayat 12, "Tetapi Engkau, ya Tuhan, bersemayam untuk selama-lamanya, dan namamu tetap turun-temurun." Ayat 13, "Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya, sudah tiba saatnya." Dalam ayat 24, "Aku berkata, ya Allahku, janganlah mengambil aku pada pertengahan umurku, tahun-tahunmu tetap turun-temurun." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari, dalam penderitaan, orang percaya tidak saja boleh meratap, tetapi berhak untuk berdoa dan berharap kepada Tuhan Allah yang kekal dan sumber belas kasihan. Pada hari ini, Mazmur ini mengajarkan kita bagaimanakah kita harus bersikap dalam menghadapi penderitaan. Oleh karena itu, dalam Mazmur kita hari ini, kita dapat menemukan 3 hal sebagaimana yang dialami oleh Daud ini dapat menjadi pegangan hidup bagi kita. Yaitu yang pertama, dalam ayat 4-12, Daud mengeluh kepada Tuhan. Ayat 13-23, Daud tetap berpengharapan kepada Allah. Dan dalam ayat 24-29, di dalam penderitaan, di dalam pengharapan, Daud tetap memohon pertolongan Allah. Saudara-saudari, dalam renungan harian Luther kita hari ini, pemazmur mulai dengan menaikkan permohonannya agar Allah mendengarkan ratapannya. Kekekalan Allah bukanlah kekekalan yang membuatnya tidak peduli akan apa yang terjadi di dunia ini. Artinya, keterlibatan Allah justru membuat pemazmur bisa memohon agar Allah mendengarkan. Sebagaimana dikatakan bahwa Allah tidak akan menyembunyikan wajahnya dalam pasal 13 ayat 1 dalam Mazmur, atau bisa kita bandingkan dalam pasal 88 ayat 14 di kitab Mazmur. Bahkan tidak akan mungkin juga Allah menyendengkan telinganya seperti yang dikatakan Mazmur 17 ayat 6. Saudara-saudari, di hadapan Allah, pemazmur juga menyadari singkat dan terbatasnya hidup yang fana dan hidup yang penuh dosa, yang kadang-kadang penderitaan itu seperti asap dan rumput yang bersifat sangat sementara. Artinya, selain kepanaan, masalah
yang lebih berat adalah keberdosaannya yang digambarkan dalam berbagai bentuk penderitaan akibat dosa. Artinya, dosa telah membuat jiwanya merana, tubuhnya sakit, bahkan hubungan sosialnya juga terganggu. Hal ini adalah hal yang wajar bila seseorang mengeluh saat ia menderita. Bahkan sakit yang berkepanjangan juga sering membuat orang berputus asa dan merasa ditinggalkan Tuhan. Sebab jikalau kita perhatikan keluhan pemazmur di ayat 4-5 ditambah ayat 10-12, ia merasa hari-harinya terbaring di atas ranjang itu berlalu dalam kesakitan, tekanan tanpa nafsu makan, remuk, bahkan juga tanpa daya sama sekali. Tuhan serasa jauh, dan itu jugalah yang diolok-olokkan oleh para musuh ketika mereka memakai namanya sebagai lambang orang yang dikutuk Allah, seperti dalam ayat 9. Namun saudara-saudari, melalui kesusahan hidup itu, satu hal yang pasti, pemazmur tetap meyakini bahwa Allah adalah tetap Allah yang berdaulat, dan Allah tidak pernah merubah kasih-Nya terhadap kita, sebagaimana dalam ayat 26-28. Karena itu, ia memohon agar pemulihan yang akan dialami Sion juga dialami oleh Daud sendiri. Dengan demikian, hidupnya tidak akan sia-sia. Demikianlah kiranya dengan hidup kita. Setiap orang percaya harus mampu bertahan menghadapi penderitaan hidup ataupun sakit yang berat dengan tetap berkeyakinan teguh bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah berkurang sedikit pun atas diri kita. Artinya, kita juga boleh mengeluh karena derita yang tak tertahankan. Tetapi kita tidak boleh menyangkal Tuhan. Sebab dalam Mazmur ini, meskipun harus menderita, namun pemazmur tidak sampai menghujat Allah. Ia tetap membangun pengharapannya pada kasih setia Tuhan. Dalam hal ini, penyebutan Sion beberapa kali, seperti dalam ayat 14, 17, dan 22, ini menggambarkan bahwa pemazmur tetap bergumul sebagai perwakilan umat Israel untuk tetap berseru kepada Allah. Dan perlu juga kita mengingat bahwa pencobaan tidak datang dari Allah, tetapi semua itu datang atas kuasa iblis. Ketika Allah memberikan izin, dan tujuan Allah bukanlah untuk membinasakan kita, melainkan untuk menguji kita, memurnikan dan memulihkan, serta meneguhkan iman kita. Sebagaimana Ayub juga merasakan hal demikian. Oleh karena itu, tidak salah jikalau kita saat kita susah, perlu kita introspeksi diri. Jikalau hal itu disebabkan oleh karena dosa kita, maka jangan lagi mengulangi untuk berdosa, tetapi bertobatlah. Seperti pesan pemazmur, kita harus yakin bahwa Allah sungguh mengasihi kita. Dan yang pasti juga, tujuan Allah mengizinkan penderitaan melanda hidup kita adalah agar kita mendekatkan diri kepada Dia, meminta pertolongan, memohon pengampunan, bahkan berharap kepada kasih setia Allah. Hanya dengan cara seperti inilah cara yang terbaik yang harus kita lakukan dan yang harus kita imani bahwa itu adalah benar-benar tahap ke dalam pemurnian iman, sehingga kita menjadi orang yang benar-benar
mengandalkan Allah. Saudara-saudari, meskipun hal ini tidak mudah, tetapi kita harus tetap berjuang dan berserah kepada Allah, sebab kita sangat membutuhkan Allah. Jikalau kita hidup tanpa Allah, maka segala sesuatu kekecewaan akan menghampiri kita sehingga terjadi putus asa. Oleh karena itu, tetaplah berpengharapan kepada Allah. Kiranya kasih setia Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memelihara dan menolong kita. Amin.